Kalian udah lihat ini belum? Yang katanya nanti bakal ada kesaksian dari salah satu rekan kerjanya mereka berdua nih. Aib Agus terungkap, lakukan perbuatan tak beradab kepada para kasir perempuan sampai menangis. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisruh kasus donasi Agus korban, penyiraman air keras dan pemilik Yayasan Kemanusiaan, Pratiwi Novianti, terus bergulir bak bola panas. Hingga kini muncul orang yang diduga sebagai rekan kerja Agus sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Dalam unggahan story-nya, pria bernama Akhyar ini membuka tabir sikap Agus selama di tempat kerja. Memiliki jabatan sebagai kepala waiter, siapa sangka jika Agus dinilai bersikap manipulatif ketika sedang bekerja. Agus kerap menegur bawahan dengan cara yang membuat sakit hati, seperti membentak, omongan yang kasar dan sikap manipulatif pada manajer jika diadukan. Bahkan karena sikapnya ini ada 5-10 orang yang memutuskan untuk keluar kerja atau resign. Sampai pada akhirnya banyak pegawai yang tak betah hingga memutuskan untuk keluar kerja demi kesehatan mental. Menurut Akhyar, masih banyak aib lain yang dilakukan Agus hingga membuat tak nyaman saat bekerja. Namun ia tak bisa membeberkan karena bukan ranahnya untuk berbicara. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian udah lihat ini belum? Yang katanya nanti bakal ada kesaksian dari salah satu rekan kerjanya mereka berdua nih, yang si Aji sama si Agus ini. Kayaknya ceritanya sih bakalan panjang ya, kita lihat aja ntar terakhirnya kayak gimana. Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media Agus sosial. Menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya mana lo kok nggak peduli sama Agus? Apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temannya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu. Tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya, bawahannya dia mungkin caranya itu kurang baik gitu, yang menyebabkan karyawannya banyak yang nggak suka dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngelihat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman. Para netizen, jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ. Makanya kalau kata gue mah ya, Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut. Surat terbuka buat si Wawa, keluarganya Agus. Kata gue ya, mending stop deh, gak usah nangis-nangis ya. Air mata lu tuh gak ada, gak ada air mata lu. Gue punya ponakan kecil aja nangis gak ada air mata, itu tandanya dia bohong. Ngerti gak? Gue bukan psikolog, tapi gue tahu ya, tiba-tiba lu nangis, tiba-tiba lu ketawa. Terus buat Mas Agus, kalau lu udah pesimis dari awalnya kenapa open donasi? Ya kan? Terus bilangnya nggak mau ngelanjutin sidang atau apalah, mau pulang ke Aceh. Closingnya apa? Closingnya mau bawa tuh duit buat lu hidup sama istri lu di Aceh, ya kan? Mas Agus, denger nih. Itu orang yang donasi sebesar 1,5 M itu berharap buat kesembuhan lu. Biar lu bisa sembuh, biar mata lu bisa dipakai lagi, dan biar lu nggak ngerasain yang namanya sakit-sakit lagi. Bayangin, banyak orang yang kecewa, ya, denger, termasuk gue. Terus ya,
statement kalian di podcast Densu itu seolah-olah menyudutkan Mbak Novi. Ini gue mohon maaf ya, kalau bukan dari platform Mbak Novi, terus platformnya Mas Densu, dan Mbak Novi menjembatani kalian ke Densu, gak akan kalian pegang uang 1,5 miliar itu. Rasa gue makasih gitu loh. Istri lu juga sama aja, istri lu sama aja. Mohon maaf nih ya, kayak agak kurang. Cengar-cengir sana sono. Ngapain? Kesel banget gue, sumpah. Kalaupun ya memang ada kebutuhan di luar pengobatan, lu harusnya bilang. Lu itu masih ikut yayasannya Mbak Novi. Mbak Novi harus transparan sama uang itu. Dan termasuk keluarga lu. Paham gak sih? Aduh capek banget gue ngomong sama orang yang mentingin kehidupan pribadi dia, padahal semua orang mentingin kesehatan dia. Suri mau izin komentar tentang kasusnya Mas Agus. Kalau misalkan kita runut dulu nih ke belakang nih, kasusnya Mas Agus ini kan penyiraman dan disebabkan awalnya itu ada lisan atau kata-kata yang salah dengan Mas Aji, hingga akhirnya Mas Aji merasa dendam ataupun merasa marah melakukan penyiraman tersebut. Oke, sekarang Mas Ajinya sudah di pihak berwajib dan Mas Agus di sini posisinya itu sedang mencari donasi sebelumnya, dan maaf ya, mencari donasi mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Intinya dapat bantuan nih, ada garda terdepan dari Teh Novi udah bantu Mas Agus nih untuk donasinya, seperti itu. Menurutku itu sangat wajar untuk pihaknya Teh Novi itu untuk tahu nih alurnya kemana aja, karena kan ini kan sebagai amanah, kita harus tepat dan tujuannya itu kemana, hasil donasinya itu seperti apa, ya gak itu. Dan yang jadi pertanyaan ini Mas Agus tahu kan permasalahan pertama Mas Agus, kasusnya Mas Agus itu perihal bagaimana Mas Aji melakukannya itu gara-gara ucapan yang salah atau lisan yang tidak baik. Balik lagi nih Mas Agus waktu video call sama pengacaranya bilang kalau misalkan sudah balikin aja semua donasinya itu, yang sakit itu bukan saya tapi yang sakit itu Teh Novi. Menurut saya itu agak tajam juga loh omongannya, maaf lisannya agak nggak baik juga. Kita lebih belajar lagi aja deh Mas Agus. Maaf nih Mas Agus, ini cuma opini ku aja, bahwa sejatinya manusia itu harus benar-benar menjaga lisannya. Kalau sampai nggak jaga lisannya bahaya Mas Agus, serius. Thank you, ini opiniku dan komentarku. Data terbaru terkait uang donasi yang sempat disalahgunakan. Jadi setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Teh Novi dan teman-temannya, ternyata uang donasi yang ditransfer senilai 98 juta itu peruntukannya bukan hanya bayar utang rumah aja, melainkan ada bukti lain yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk belanja online di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta sempat transfer ke rekening orang. Ini kalau benar faktanya kayak begini, gue gak habis pikir sih, kok bisa gitu loh. Padahal udah jelas di awal donasi dibuka itu tujuannya untuk pengobatan Mas Agus dan segala kebutuhan Mas Agus, bukan yang lain. Jadi makin penasaran deh, kira-kira bakal ada plot twist apa lagi ke depannya. Cuma yang jelas, gue di sini bakal terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Gue gak mau ngebiarin Teh Novi berjuang sendiri. Gue gak mau. Dan gue berharap kalian pun juga sama ngelakuin apa yang gue lakuin, oke?